Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kera iblis pembantai surga melompat ke lembah dengan semburan debu dan getaran. Setelah Tan Yun, Mu Mengyi dan yang lainnya melompat dari bahu kera tua itu, Tan Yun melirik ke padang rumput yang luas 100 kaki jauhnya, dan tiba-tiba memerintahkan kepada kera iblis, kera tua, kecuali Ru Yanchen, beri aku semuanya keluar, ucap dari Tan Yun. Gaga, jangan khawatir tuan, aku pasti akan membunuh mereka, ucap dari kera iblis pembantai langit tiba-tiba melompat 1000 kaki dengan tatapan garang di matanya dan jatuh di rumput. Bang! Dengan suara keras, kera iblis pembantai surga menghilang dari pandangan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa kera tua itu telah memasuki formasi ilusi. Ketika Tan Yun memastikan bahwa kera tua itu bisa melenyapkan musuh dalam sekali jalan, tiba-tiba, teriakan panik dari lingkaran sihir keluar, "Tuan, selamatkan aku! Selamatkan aku terjebak," ucap dari kera iblis. Tan Yun dan Mu Mengyi terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kera iblis pembantai surga yang bisa membunuh orang dewasa tingkat kelima Jin Yan Qilin akan berteriak minta tolong. Tan Yun tidak bisa memikirkannya, melihat kembali ke Mu Mengyi dan buru-buru berkata, "Kalian kembali," ucap dari Tan Yun M. Tan Yun memiliki firasat buruk di hatinya, dan reaksi pertamanya adalah membiarkan Mu Mengyi yang lainnya evakuasi, lalu menghapus ilusi sendiri untuk mencari tahu. Oke, ketika Mu Mengyi hendak mengungsi, sebuah suara dingin terdengar, "Karena sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi," ucap dari suara itu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun tidak menunggu Tan Yun melepaskan ikatan ilusi, dan ilusi itu runtuh. Kemudian, Tuo Bameng membalik tangan kanannya, sebuah token muncul di tangannya, dan muncul di depan Tan Yun. "Kucing petir senior, keluar," ucap dari Tuo Bameng mencemooh Tan Yun dan berbisik ke token di tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keluar dari tas binatang buas dan berubah menjadi satu raksasa di depannya. Ini adalah kucing raksasa setinggi ratusan kaki dan memiliki tubuh seputih salju. Ia memiliki lapisan lingkaran cahaya seperti bulan perak di tubuhnya, seolah-olah diselimuti oleh lapisan cahaya bulan. Itu jatuh, dan sepasang pupil raksasa yang didirikan di matanya mengunci Tan Yun dan yang lainnya dan samar-samar terlihat bahwa ada kilatan petir di pupilnya. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengangkat taringnya yang tajam. Selama Tuo Bameng memberi perintah, dia akan melancarkan serangan. 8 semut, sulit bagi kalian untuk terbang hari ini, ucap dari kucing raksasa itu mengucapkan kata-kata manusia, dilihat dari suaranya, sepertinya itu berasal dari seorang wanita parubaya. Binatang roh yang melampaui kesengsaraan tingkat keempat, kucing guntur Suanyu, ucap dari Tan Yun, matanya menyusut, dan kemudian dia berkata kepada Mu Mengyi dan yang lainnya. "Mengyi, kecepatannya sangat cepat, jangan lari, semua berdiri di belakangku," ucap dari Tan Yun. Oke, ketika Mu Mengyi memandang kucing guntur Suanyu dengan ketakutan, raungan kera iblis pembantai surga memasuki telinganya. Mu Mengyi dan yang lainnya mengikuti suara itu, tetapi melihat 64 sinar hitam dibor dari tanah di tanah ribuan kaki jauhnya, seperti 64 ular sanca raksasa, masing-masing menjerat lengan, kakinya dan leher kera iblis pembantaian surga. Mereka menjebak kera iblis pembantai surga seperti mayat 5 kuda. Tidak peduli seberapa keras kera iblis pembantai surga berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Pada saat ini, Ru Yanchen dan lebih dari 1400 murid Istana Jiwa Abadi tidak berani mendekati kera iblis pembantai surga, karena takut kera iblis pembantai surga akan terpengaruh oleh perjuangan. "Tuo Bameng, jangan buru-buru membunuh Tan Yun, biarkan tuan muda ini berbicara dengannya," ucap dari Ru Yanchen. Pada saat ini, Ru Yanchen memimpin murid-murid Istana Jiwa Abadi dan berjalan ke sisi Tuo Bameng. Ru Yanchen mengulurkan jarinya, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan mengutuk, "Kamu bajingan rendahan, kamu menyakitiku sekali dalam kompetisi 4 seni 10 tahun yang lalu. Ketika kamu mencoba lagi di tanah keabadian, kamu kejam terhadap tuan muda ini, dan memaksa tuan muda ini untuk berlutut untukmu. Dan bajinganmu, di Istana Jiwa Abadi Ilahi, kamu memaksa tuan muda ini untuk makan kotoran dan dipermalukan," ucap dari Ru Yanchen. Ketika Ru Yanchen mengatakan ini,
dia menatap Tan Yun dengan keras kepala, dan tertawa dengan marah, rasa malu pada tuan muda ini akan membuatmu membayar ribuan kali hari ini, ucap dari Ruyan Chen. Menghadapi kutukan Ruyan Chen, Tan Yun sepertinya tidak mendengarnya. Pada saat ini, matanya semua tertuju pada 64 balok seperti ular piton yang menjebak kera iblis pembantai surga. Tiba-tiba sebuah deja vu muncul. Perasaan muncul dari lubuk hatinya yang terdalam, tetapi dia tidak dapat mengingat untuk sementara waktu, formasi macam apa ini. Tan Yun bingung, dia tidak bisa melihat formasi ini secara sekilas, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun karena cemas, karena dia tahu bahwa hanya rusak jatuhkan formasi yang menjebak kera tua dan biarkan kera tua keluar dari perangkap, dan kemudian Tan Yun bisa melawan. Jika tidak, Tan Yun dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan sama sekali, karena Suanyu Thunder Chat dikenal karena kecepatan dan kelincahannya, dan sulit untuk melarikan diri jika Tan Yun menggunakan semua cara. Bahkan jika Tan Yun bisa melarikan diri, bagaimana mungkin Tan Yun bisa meninggalkan Mu Mengyi, Xiao, dan Zian? Saat ini waktu, Ruyan Chen diabaikan oleh Tan Yun, yang benar-benar membuatnya marah. Tan Yun, aku berbicara padamu, ucap dari Ruyan Chen. Setelah itu, fitur wajah Ruyan Chen berputar dan meraung, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tan Yun, kamu akan mati hari ini, tetapi sebelum kamu mati, tuan muda ini akan membiarkanmu, menyaksikan kedua wanitamu, serta saudara iparmu, dibantai oleh tuan muda ini, ucap dari Ruyan Chen. Setelah tertawa, Ruyan Chen memandang Tuoba Meng ke samping dan memerintahkan, biarkan kucing guntur senior, tangkap adik ipar Tan Yun dulu, ucap dari Ruyan Chen. Baik tuan muda, setelah Tuoba Meng memimpin, dia mengulurkan jari giok, menunjuk Sue Zian, yang pucat di belakang Tan Yun, dan menatap Suanyu Lei Chet, tangkap dia, ucap dari Tuoba Meng. Tidak masalah, ucap Suanyu Lei mau meludahkan kata-kata, berubah menjadi kilat putih, dan melewati Tan Yun. Saat berikutnya, kucing guntur bulan darah kembali ke tempat yang sama lagi. Ketika merentangkan kaki kirinya, ia melihat Sue Zian berlinang air mata. Melihat Tan Yun, dia berteriak, kakak ipar, selamatkan aku, ucap dari Sue Zian. Jangan takut pada Zian, kamu akan baik-baik saja, ucap dari Tan Yun menghibur dengan lantang. Alasan mengapa dia tidak menyelamatkan Sue Zian ketika Suanyu Thunder Chat menangkap Sue Zian barusan adalah karena dia akhirnya melihat formasi seperti apa yang menjebak kera iblis pembantai surga. Tan Yun dapat melihat bahwa orang-orang yang membentuk formasi ini sama sekali tidak mempelajari esensi dari formasi ini, sehingga formasi tersebut tidak terlihat seperti formasi. Tan Yun melihat formasi itu, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao belum pernah melihat tingkat kegembiraan seperti ini. Kakak ipar, orang-orang akan dibunuh, mengapa kamu masih bersemangat? Wow, ucap dari Sue Zian berdiri gemetar, di depan cakar tajam Suanyu Thunder Chat, cemberut mulut kecil Cherry, air mata mengalir deras, matanya penuh keputusasaan dan kebencian. Jangan takut Zian, kamu akan baik-baik saja, kamu harus percaya pada saudara iparmu, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, dia cukup yakin untuk menghancurkan formasi yang menjebak kera iblis pembantai surga, tetapi sebelumnya memecahkannya, Tan Yun harus memikirkan satu hal. Hahaha, aku percaya padamu bajingan, berlututlah pada tuan muda ini, ucap dari Ruyan Chen menatap Tan Yun dengan sengit. Aku berani berlutut, apakah kamu berani menanggungnya? Ucap dari Tan Yun masih menunjukkan kegembiraan dan kerinduan yang tak terkendali. Tan Yun menunjuk ke formasi yang menjebak kera iblis pembantai surga, dia berteriak dengan penuh harap, siapa yang mengatur formasi ini? Ucap dari Tan Yun. Wajah Tuoba Meng ditutupi sinar bulan dan bunga pemalu, ada niat membunuh yang kuat, dan nadanya dingin, ada apa ada yang salah denganku? Ucap dari Tuoba Meng. Dalam pertempuran Tuoba Meng menatap Tan Yun, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin intens, apa hanya karena kamu ingin menghancurkan formasi yang aku atur, ucap dari Tuoba Meng. Setelah Tuoba Meng berkata, tiba-tiba, dia menemukan bahwa tatapan Tan Yun melunak saat dia menatapnya. Dia menemukan bahwa mata Tan Yun yang menatapnya penuh dengan pemikiran yang mendalam. Tuoba Meng mencibir, kematian sudah dekat,
kamu masih ingin bermain trik, konyol, ucap dari Tuo Bameng. Mendengar ini, Tan Yun menatap Tuo Bameng, matanya memerah, aku punya sesuatu untuk dikatakan, aku ingin berbicara denganmu sendirian, ucap dari Tan Yun. Sendirian, jangan main-main denganku, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, ucap dari Tuo Bameng. Saat Tuo Bameng ingin mengatakan sesuatu, kalimat Tan Yun selanjutnya membuat Tuo Bameng tercengang dan kemudian, tetap di tempat. Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa Tuo Bameng adalah reinkarnasi dari kekuatan besar. Tan Yun menatap Tuo Bameng tanpa berkedip, dan berkata, teknik formasiku. Panggil bawahanku berkumpul di aula, dan jelaskan 64 teknik. Jika kamu ingin menjebak musuh dan iblis, beri mereka nama 60 divisi yang menjebak iblis dan dewa, ucap dari Tan Yun. Ketika Tuo Bameng mendengar kata-kata itu, di mata semua orang yang bingung, tinjunya kencang, tubuhnya yang halus gemetar, air mata seperti mata air, dan dia berkata dengan suara gemetar, guru, budak tidak pandai mempelajari keterampilan, budak bersalah, ucap dari Tuo Bameng. Ruyan Chen bingung, dia memarahi Tuo Bameng, apa yang kamu bisikkan padanya, ucap dari Tuo Bameng. Mendengar ini, Tuo Bameng tiba-tiba terbangun, dan buru-buru berkata kepada Ruyan Chen, Tuan muda, Tan Yun telah berlatih mengendalikan keajaiban pikiran manusia, saya baru saja hampir dikendalikan olehnya, tolong jangan tatap matanya, ucap dari Tuo Bameng. Oke, ketika Ruyan Chen mengangguk dengan bingung, lengan indah Tuo Bameng yang lembut dan tanpa tulang tiba-tiba menghantam ke belakang, dalam sekejap, 64 basis formasi bangkit dari tanah dan masuk kembali ke cincin penyimpanannya. Dan segera, 64 balok raksasa seperti piton yang terperangkap di kera iblis tiba-tiba menghilang. Mengaum. Pada saat kera iblis pembantai surga mendapatkan kembali kebebasannya, suara desakan Tan Yun terdengar di benaknya, Tuo Bameng adalah orang kita sendiri, kamu bunuh binatang itu, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, kera iblis menyerang kucing guntur itu. Ah, kakiku, ucap dari kucing guntur tidak bisa mengelak, darahnya berceceran, dan kaki belakangnya dihancurkan oleh kera iblis pembantai surga, darah merah menyembur keluar. Melihat adegan ini, Ruyan Chen langsung tercengang. Dia dengan marah menunjuk Tuo Bameng, kamu, ucap dari Ruyan Chen. Uci. Tuo Bameng melintas, dan sekelompok balok pedang dengan darah menebas kaki Ruyan Chen. Meng Yi, Zian, Xiao, Ruxue, bunuh cepat, ucap dari Tuo Bameng. Setelah Tuo Bameng meninggalkan kalimat itu berubah menjadi bayangan putih, menyapu langit, dan muncul di langit di atas lebih dari 1000 murid istana jiwa abadi diserang oleh Tuo Bameng sedingin es, sosok Miaoman berputar-putar di kehampaan dengan kecepatan tinggi, membawa tornado turun secara vertikal, tiba-tiba, satu demi satu, 100 balok pedang berputar mekar ke segala arah. Balok pedang itu merobek kekosongan, dan dengan kekuatan yang tak tertandingi, menelan lebih dari 600 murid istana jiwa abadi dalam radius 300 meter. Tidak, Tuoba Senior, jangan bunuh kami. Tuoba Senior, mengapa kamu menyerang kami, ucap dari para murid istana jiwa abadi. Di tengah jeritan mengerikan, 600 murid berubah menjadi awan darah dalam cahaya pedang, dan mayat dan darah berserakan di lembah, yang sangat mempesona. Ada lebih dari 800 murid istana jiwa abadi. Setelah pulih, mereka melihat kucing guntur Suanyu, yang jaraknya ribuan meter. Itu dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga. Salah satu dari mereka berteriak seperti orang gila, cepat dan melarikan diri. Lari, lari. Lebih dari 800 murid istana jiwa abadi melompat ke langit dengan pedang terbang, panik dan berteriak untuk melarikan diri. Puci-puci. Tuo Bameng seperti hantu, berkedip cepat di udara rendah, setiap pedang ganas dan kejam, menebas kepala murid terkenal. Semua terbunuh dalam satu pukulan. Zian tetap di sini dan awasi Ruyan Chen, dan yang lain akan kubunuh, ucap dari Tan Yun, dan kemudian dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, dia muncul di kehampaan 2000 meter jauhnya, dan dengan cepat meluncur di samping pelarian murid. Bang bang bang, kaca, kaca. Suara pahat yang tumpul terjalin dengan suara patah tulang yang jelas, dan seorang murid terkenal terkoyak di bawah pukulan Tan Yun, yang cukup untuk menghancurkan harta terbaik. Saat ini Zhu Ruolin, Luo Fan, dan Huang Fuyu bahkan tidak bisa memikirkan mengapa Tuo Bameng akan membelot, mereka menginjak pedang terbang menuju kehampaan,
membunuh para murid dari Istana Jiwa Abadi yang melarikan diri. Hanya dalam beberapa napas pendek, Tuoba Meng membunuh hampir 1000 orang sendirian, dan Tan Yun membunuh lebih dari 300 orang. Crash! Plop! Pada saat ini, darah mengalir di kehampaan, dan mayat jatuh ke lembah. Namun, pembunuhan itu tidak berhenti. Ru Yanchen, yang kakinya dipotong, jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, dia melihat ke langit dengan gemetar, melihat Tuoba Meng yang masih mengejar seorang murid dari Istana Jiwa Abadi. Pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu mengapa Tuoba Meng akan mengambil tindakan terhadapnya, dan mengapa dia akan membantu Tan Yun dengan kejam membantai murid-murid Istana Jiwa Abadi. Bang! Dengan suara keras, tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar, dan kera iblis pembantai surga menghancurkan kepala kucing guntur Suanyu dan jiwa binatang dengan tongkat. Matilah untukku, ucap dari kera iblis. Dengan raungan, kera iblis pembantai surga melompat puluhan ribu kaki dalam sekejap, memegang tongkat raksasa. Tongkat raksasa itu menggambar busur hitam pekat di kehampaan, menghancurkan 5 murid Istana Jiwa Abadi berkeping-keping. Tan Yun, selamatkan hidupku, ucap dari salah satu murid memohon, tetapi Tan Yun yang sudah memegang pedang, memotong tenggorokannya. Kakak Tuoba, tolong lepaskan aku, ucap dari murid perempuan Istana Jiwa Abadi yang kehilangan lengan kanannya, menghadapi Tuoba Meng yang berlari di belakangnya, dia memohon dengan getir. Ekspresi Tuoba Meng sangat dingin, bahkan lebih acuh dari wajah Tan Yun. Tentu saja, alasan mengapa dia acuh tak acuh secara alami terkait dengan identitasnya. Wosh! Tuoba Meng menginjak pedang terbang dan datang ke sisi murid, mengubah tangan kirinya menjadi cakar, dan tiba-tiba meraih leher murid perempuan itu. Kaca! Tuoba Meng memutar leher wanita itu dan melemparkan tubuhnya ke langit. Pada saat ini, di lembah, Sue Zian, yang menginjak Ru Yanchen dengan kakinya, telah menyaksikan Tuoba Meng dan proses membantai murid-murid Istana Jiwa Abadi dari awal hingga akhir, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apa sebenarnya hubungan dia dan saudara ipar, ada apa, dan siapa dia, bagaimana dia bisa membunuh orang, dia lebih dingin daripada kakak ipar, ucap dari Sue Zian di dalam hatinya. Hanya beberapa nafas, murid-murid Istana Jiwa Abadi semuanya dipenggal, Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, Nangong Ruxue, Zhu Ruolin, Luo Fan, Huang Fuyu, Yu Jianfei jatuh di lembah dan muncul di samping Sue Zian. Bang! Tan Yun mengejutkan Ru Yanchen dengan satu telapak tangan. Gaga, pembunuhan neneknya sangat keren, ucap dari kera iblis pembunuh surga menyeringai dan datang di belakang Tan Yun. Pada saat ini, hanya Tuoba Meng yang menginjak pedang terbang dan melayang di udara. Dia menatap Tan Yun, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan air mata mengaburkan pandangannya. Dan Tan Yun memandang Tuoba Meng, air matanya juga menetes. Tan Yun dan Tuoba Meng saling memandang dan menangis satu sama lain, semua orang melihatnya. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian menduga bahwa sebelum Tuoba Meng bereinkarnasi, mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan Tan Yun. Huang Fuyu, Nangong Ruxue, Zhu Ruolin, dan Luo Fan tidak tahu mengapa. Tan Yun menoleh untuk melihat Huang Fuyu, Nangong Ruxue, Zhu Ruolin, dan Luo Fan, dan berkata dengan lembut, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuoba Meng, jadi tolong hindari, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, dengan sadar mereka membalikkan punggungnya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, kekosongan bergetar, dan penghalang kedap suara dipasang, menutupi Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Mu Mengyi dan dua gadisnya diam-diam memperhatikan Tuoba Meng yang meneteskan air mata. Tan Yun menatap Tuoba Meng, matanya yang menangis mengungkapkan kebingungan yang dalam, dan dia gemetar, karena kamu tahu 64 elemen terjebak Demon God Formation, maka kamu harus menjadi bawahanku, siapa kamu, ucap dari Tan Yun. Sudut rok Tuoba Meng terbang ke atas dan mendarat di depan Tan Yun, air mata mengalir di matanya yang indah, tinju kanannya mengepal erat di dada kirinya, dan satu lutut membentur tanah dengan keras, sambil menangis Tuoba Meng berkata, Tianzu Yingning, bertemu Tuan, ucap dari Tuoba Meng. Mendengar ini, tubuh Tan Yun bergetar hebat, dan matanya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa, kamu, apakah kamu Yingning, ucap dari Tan Yun. Tuoba Meng berkata, iya, di luar dunia para dewa,
Anda dikutuk untuk memasuki reinkarnasi di benua hukuman, dan bawahan juga menemukan bahwa alam Dewa Hongmeng kita telah dibagi oleh Chaos Supreme dan Siyuan Supreme. Tuoba Meng menangis. Nanti, setelah verifikasi, bawahan mengetahui bahwa Tuan Dewa Hong Huang, penguasa alam liar, penguasa naga emas, penguasa naga iblis, dan saudari 9 dewa mendalam surga, mereka semua mati. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan reinkarnasimu, jadi bawahan memutuskan untuk menemukanmu di dunia berikutnya. Namun, Chaos Supreme tidak tahu bahwa bawahan telah melucuti sinar jiwa ilahi dan datang ke benua hukuman surgawi untuk bereinkarnasi. Di zaman kuno, ada 3 pertempuran para dewa di pegunungan hukuman surgawi. Bawahan curiga bahwa masalah ini adalah terkait dengan reinkarnasi dari Tuan, jadi ketika bawahan ini berusia 12 tahun, aku memasuki sekte abadi-abadi melalui seleksi, bawahan ini berpikir, jika Tuan berada dalam reinkarnasi, setelah mempelajari tentang 3 pertempuran para dewa, Anda pasti akan menemukan cara untuk mengetahui alasan pertempuran para dewa. Bawahan berspekulasi bahwa jika Anda ingin mengetahui alasan pertempuran para dewa, Anda hanya bisa memasuki Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi atau Sekte Suci Huangfu. Sekarang sepertinya bawahan ini menebak dengan benar, dan bawahan ini akhirnya melihatmu, ucap dari Tuoba Meng menangis sangat gembira. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk. Dia membantu Tuoba Meng berdiri, mengguncang tubuhnya, tangan erat-erat memegang bahu Tuoba Meng, air mata kegembiraan tidak bisa berhenti menetes. Saya pikir Anda telah mati dalam pertempuran di luar domain dewa, tetapi saya tidak berharap Anda hidup. Sekarang 12 dewa besar saya, hanya Anda yang tinggal, ucap dari Tan Yun. Tuoba Meng menangis dengan getir, Tuan, bawahan ini tidak akan pernah terpisah dari Anda di masa depan. Anda harus memimpin bawahan untuk membalas dendam untuk saudara Jinlong, saudara Molong, saudara Yusu, dan saudara Jiu Tian. Oke, ucap dari Tuoba Meng. Oke. Tan Yun mengangguk berat, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Tuoba Meng, dan tersenyum dengan air mata di matanya. Saya tidak akan menyebutkan hal-hal menyedihkan ini, saya akan memberitahu Anda beberapa peristiwa bahagia, ucap dari Tan Yun. Tuan, katakan, ucap dari Tuoba Meng tidak ingin menangis, tetapi air mata yang dia sukai ketika dia bertemu kembali dengan tuannya selalu menetes dengan tidak patuh. Mata Tan Yun penuh dengan harapan yang kuat. Ying-Ying, adikmu Yusu masih memiliki sinar jiwa dewa yang disegel di monumen Dewa Zenyuan di Jurang Para Dewa, ucap dari Tan Yun. Benarkah? Oke, itu bagus, ucap dari Tuoba Meng sangat senang. Ying-Ying, ada 3 peristiwa bahagia lagi, ucap dari Tan Yun menarik Tuoba Meng, kemudian melihat ke belakang dan menunjuk ke kera iblis Fan berkata, pertama, dia memiliki warisan Dewa Naga Iblis menerimanya sebagai murid, dia memiliki semua ingatan Dewa Naga Iblis, ucap dari Tan Yun. Kera iblis tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seukuran manusia, dan membuka tangannya ke arah Tuoba Meng, aku akan memelukmu untuk tuanku, ucap dari kera iblis. Iya, Tuoba Meng melemparkan dirinya ke pelukan kera iblis pembantai surga. Dalam hatinya, seolah-olah dia sedang dipegang oleh Raja Naga, karena Raja Naga dan Tuoba Meng biasa berpelukan sebagai tanda hormat. Mulai sekarang, aku akan bekerja denganmu untuk melayani Tuan, ucap dari kera iblis pembantai surga berkata dengan keras. Iya, di masa depan, kita akan mengusir semua musuh bersama-sama, ucap dari Tuoba Meng. Pada saat ini, Tan Yun membuka tas binatang roh, melihat singa naga emas yang sedang berkultivasi dan berkata, Ying-Ying, peristiwa bahagia kedua adalah, awalnya adalah singa abu-abu bersayap darah, tetapi kemudian diterima sebagai murid oleh Dewa Naga Emas dan diberi nama Singa Dewa Naga Emas. Dia juga memiliki ingatan tentang Dewa Naga Emas, dan saya akan memperkenalkannya kepada Anda setelah dia meninggalkan retret, ucap dari Tan Yun. Baiklah, bagus, ucap dari Tuoba Meng mengangguk dengan air mata berlinang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat kembali ke Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, dan Sue Ziyan, kemudian berkata, Ying-Ying, peristiwa bahagia ketiga adalah Mengyi dan Xiao adalah istri saya yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan Ziyan adalah adik ipar istri saya yang tercinta, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Tuoba Meng maju selangkah, berlutut dengan satu lutut ke arah Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao, dan berkata dengan sangat hormat, maaf, aku tidak tahu sebelumnya. Setelah itu,
Tuo Bameng tersenyum pada Sue Zian. Maaf, aku pernah menyinggungmu sebelumnya, ucap dari Tuo Bameng. Tidak masalah, ucap dari Sue Zian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dia masih berada di tengah-tengah pembunuhan berdarah dingin Tuo Bameng. Sue Zian berkata dengan gugup, Kakak Meng, mengapa kamu begitu menakutkan ketika kamu membunuh orang? Saya merasa bahwa kamu sangat berdarah dingin, ucap dari Sue Zian. Pada saat ini, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao mengingat proses pembunuhan Tuo Bameng, dan mereka ekspresi juga berubah. Mereka merasa bahwa Tuo Bameng sangat berdarah dingin ketika dia membunuh. Ini, ketika Tuo Bameng kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menjawab, Tan Yun berkata, aku akan menjawab untukmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melihat kembali ketiga gadisnya dan kata-kata berikutnya sangat mengejutkan hati ketiga gadis itu. Tuo Bameng dulunya adalah komandan klan surgawi, dan di antara 12 Divine Master di bawah komandoku, dia adalah yang terkuat dalam strategi dan kekuatan. Dia telah membuat pencapaian besar bagiku di masa lalu, dengan dia di sini, aku memiliki ketenangan pikiran, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi menatap Tuo Bameng dengan kaget, dulu kau lebih kuat dari Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis, ucap dari Mu Mengyi. Nyonya salah, ucap dari Tuo Bameng membungkuk hormat. Pada saat ini, Sue Zian bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, ras apa klan surgawi, ucap dari Sue Zian. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao juga menatap Tuo Bameng dengan rasa ingin tahu. Tan Yun melirik Tuo Bameng dengan setuju, lalu memandang ketiga gadisnya dan menjelaskan, di surga dan dunia, ada 10.000 ras selain ras manusia. Di antara mereka, 36 ras adalah yang paling populer dan kuat. Di antara 36 klan, ada klan Dewa Raksasa Desolate Besar, klan Dewa Raksasa Liar, klan Naga Iblis, klan Naga Emas, klan Roh Fierce, klan Shenwu, klan Panlong dan sebagainya. Dan di antara 36 klan, yang paling kuat adalah klan surgawi, ucap dari Tan Yun. Sue Zian melebarkan matanya yang indah, kakak, ipar. Maksudmu klan surgawi bukan milik manusia, jadi apakah Tuo Bameng seorang manusia, ucap dari Sue Zian. Tan Yun menjelaskan, itu benar, klan surgawi bukan milik ras manusia. Klan surgawi adalah inti dari langit dan bumi, dan merupakan kesayangan surga dan dunia. Zian, kamu baru saja memberitahu Ying Ying mengapa dia berdarah dingin ketika membunuh orang. Ini bukan kekejamannya, tetapi darah di tubuhnya sendiri. Mereka dingin, selain kesetiaan kepada saya, mereka selalu tidak punya perasaan untuk musuh, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi mengangguk dan berkata, aku mengerti, Tan Yun, mengapa keluarga Tian menjadi kepala para dewa, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Tan Yun melihat kembali ke Tuo Bameng, Ying Ying, biarkan Mu Mengyi dan yang lain melihat kemampuan klan surgawi, ucap dari Tan Yun. Tuo Bameng membungkuk kepada Mu Mengyi dan berkata, Nyonya Mu, Nyonya Zhongwu, penampilan bawahan ini selanjutnya dapat membuat Anda terkejut, harap persiapkan diri Anda secara mental, ucap dari Tuo Bameng. Baiklah, kamu bisa mulai, ucap dari Mu Mengyi, Zhong Wuxiao. Mu Mengyi, Xiao dan Sue Zian menatap Tuo Bameng, mereka cukup penasaran, mengapa klan surgawi begitu kuat. Bawahan patuh, ucap dari Tuo Bameng. Sebelum Tuo Bameng selesai berbicara, dia memutar tangan kanannya, membawa seikat balok pedang, dan menusuk dada kirinya dengan pedang, dan ujung pedang menembus punggungnya dengan seutas darah. Adegan ini membuat Sue Zian berteriak ngeri. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao juga menjadi pucat, karena mereka yakin pedang Tuo Bameng telah menembus jantungnya. Namun, apa yang membuat ketiga gadis itu lebih mengejutkan belum datang. Mereka melihat Tuo Bameng meremas-remas pedang di dadanya, dan wajahnya dengan senyum di wajahnya. Uci. Saat Tuo Bameng menghunus pedang terbang, luka di dadanya sembuh dengan napasnya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Dua wanita, klan surgawi tidak punya hati, dan klan surgawi, hampir mengabaikan semua luka, ucap dari Tuo Bameng. Kemudian, tiga gadis itu terkejut dan tidak bisa berbicara. Di tengah-tengah, Tuo Bameng memotong lengan kirinya dengan pedang, dan kemudian lengan kirinya terhubung ke lengan yang patah lagi dalam sekejap mata. Uci. Tuo Bameng menebas dirinya sendiri dengan pedang dan memenggal kepalanya, dan kepala serta lehernya sembuh saat bernafas. Tuo Bameng seolah abadi. Tuo Bameng membungkuk kepada Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dan berkata, dua wanita,
anggota klan surgawi memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Selain itu, teknik budidaya klan surgawi saya juga sangat kuat. Jika Nyonya ingin melihatnya, bawahanmu bisa menunjukkan keburukannya, ucap dari Tuo Bameng. Mu Mengji berkata dengan kagum, tidak perlu, kamu memang sangat kuat. Jika musuh melawanmu dan tidak tahu kemampuanmu, kamu hanya perlu membiarkan musuh membunuhmu dan kemudian mereka akan terkejut. Jika kamu mengambil tindakan, musuh hanya akan terbunuh, ucap Mu Mengyi. Zhong Wu Xiao setuju dengan sudut pandang Mu Mengyi. Pada saat ini, Sue Zian menelan ludahnya, menatap lurus ke arah Tuo Bameng, dan bertanya tanpa berpikir, apakah tidak ada cara untuk membunuhmu, ucap dari Sue Zian. Tentu saja ada, Tuo Bameng berkata dengan nada meminta maaf, para martir klan surgawi hanya musuh klan surgawiku yang bisa menjelajah sendiri, dan musuh klan surgawi tidak boleh mewariskannya secara pribadi, jadi aku tidak bisa memberitahumu, ucap dari Tuo Bameng. Oh, begitu, kamu benar-benar tajam, ucap dari Sue Zian tertawa. Tuo Bameng tersenyum, lalu menatap Tan Yun, dan berkata dengan hormat, Tuan, bawahan ini ingin menggunakan medan perang para dewa untuk mencoba melarikan diri dari sekte abadi-abadi, dan menemanimu di masa depan. Dan juga, mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilku Tuo Bameng lagi, panggil saja aku Tuo Ba Yingning, ucap dari Tuo Bameng. Tan Yun mendesak, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki tertua di depan orang luar di masa depan, ucap dari Tan Yun. Baik bawahan patuh, ucap dari Tuo Ba Yingning jalan dengan hormat. Ya, Tan Yun mengangguk, ada secercah cahaya di matanya, Yingning, bekerja sama dengan Ru Yanchen untuk memberitahu Ru Yanchen tentang kematianmu, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan spiritual melesat ke dalam tubuh Ru Yanchen. Ketika Ru Yanchen bangun, dia melihat Tan Yun menebas kepala Tuo Bameng dengan pedang. Ah, Ru Yanchen berteriak, Tan Yun, bukankah Tuo Bameng bersamamu? Mengapa kamu membunuhnya? Ucap dari Ru Yanchen. Sebuah kelompok, aku hanya kendalikan pikirannya dan membantu aku membunuh orang-orangmu, karena saya telah mencapai tujuan saya akan membunuhnya secara alami, ucap dari Tan Yun. Ru Yanchen memohon dengan panik, Tan Yun, tolong jangan bunuh saya, oke, ucap dari Ru Yanchen. Oke, tidak masalah, tapi di depan siapapun, jangan katakan bahwa saya memiliki keras spiritual, ucap dari Tan Yun. Ru Yanchen tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan memaafkan dirinya sendiri dengan mudah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.